time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Jayanti dengan NIM 2012203333. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah fikih kontemporer dengan Bapak Ayatullah Humaidi MPD. Jadi di sini baiklah saya akan menjelaskan tentang asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis di mana perusahaan asuransi setuju untuk membayar sejumlah uang kepada ahli waris pemegang polis jika pemegang polis meninggal dunia. Tujuan asuransi itu adalah untuk memberikan perlindungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan jika pemegang polis meninggal dunia. Jadi, asuransi jiwa itu adalah perlindungan ekonomis terhadap risiko orang meninggal atau hidupnya seseorang, seperti payung atau pelampung yang jarang terpikirkan saat aman, tetapi sangat berguna saat dibutuhkan. Asuransi jiwa juga membantu memenuhi kebutuhan finansial akibat meninggal mendadak atau hidup terlalu lama, memberikan manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Ada 4 jenis asuransi jiwa yang dapat dimiliki, yaitu yang pertama itu ada asuransi jiwa berjangka, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode yang dijanjikan. Periode tersebut bisa 1 atau 5 atau 10 atau 15, 20 tahun ataupun sampai dengan batas usia tertentu. Keunggulan asuransi jiwa ini adalah besar preminya relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk asuransi jiwa lainnya. Yang kedua itu ada asuransi jiwa seumur hidup. Produk asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dengan masa asuransi seumur hidup tertanggung. Asuransi jiwa ini dapat berfungsi sebagai instrumen investasi dengan imbal hasil tetap. Terus yang ketiga itu ada asuransi jiwa dwiguna. Produk asuransi jiwa yang memiliki 2 manfaat, yaitu membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila tertanggung masih hidup pada akhir masa asuransi jiwa. Masa asuransi bisa 5, 10, 15 atau bahkan 30 tahun, atau bisa pula berakhir pada usia tertentu. Asuransi jiwa ini memberikan imbal hasil yang pasti hingga dapat digunakan untuk merencanakan dan dana pendidikan anak atau persiapan dana pensiun. Terus yang keempat itu ada asuransi jiwa unit link. Produk asuransi jiwa yang memiliki 2 manfaat, yaitu memberikan proteksi asuransi jiwa dan memiliki nilai tunai di mana setiap saat nilainya bervariasi sesuai nilai aset investasi tersebut. Jika ingin mempunyai asuransi jiwa dan ingin berinvestasi namun tidak paham tentang investasi, maka Anda dapat memilih asuransi jiwa ini. Asuransi jiwa ini dapat digunakan untuk merencanakan dana pendidikan anak atau persiapan dana pensiun. Jadi, asuransi jiwa bertujuan menanggung kebutuhan finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Misalnya ketika seseorang meninggal dengan tiba-tiba,
Dengan adanya asuransi jiwa, keluarga yang ditinggalkan akan menerima manfaat asuransi sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi. Pandangan ulama tentang asuransi jiwa. Di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim ada 4 tentang hukum asuransi jiwa, yaitu yang pertama itu ada mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Pendapat pertama didukung antara lain Sayyid Sabiq atau pengarang fikih sunnah. Yang kedua Abdullah Al-Qalqili atau mufti Yordania. Terus yang ketiga itu ada Yusuf Al-Qardawi, pengarang Al-Halal wal Haram fil Islam. Terus yang selanjutnya itu Muhammad Bakhit Al-Muta atau mufti Mesir. Jadi alasan-alasan mereka yang mengharamkan asuransi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. Terus yang kedua itu mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti. Terus yang ketiga itu mengandung unsur riba. Terus yang keempat itu hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua itu yang membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Pendukung pendapat kedua antara lain Abdul Al-Wahhab Khalaf Mustafa Ahmad Zarqa, guru besar Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Syria. Terus Muhammad Yusuf Musa, yaitu guru besar Hukum Islam pada Universitas Kairo Mesir. Selanjutnya itu ada Abdurrahman Isa, pengarang Al-Mu'amalah Al-Haditha wa Ahkamuha. Alasan mereka membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang melarang asuransi. Terus yang kedua itu ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak. Terus yang ketiga itu saling menguntungkan kedua belah pihak. Terus yang ketiga itu asuransi termasuk koperasi syirka ta'awuniyah. Terus pendukung pendapat ketiga antara lain ialah Muhammad Abu Zahra. Alasan mereka membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua. Sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama. Muhammad Abu Zahra sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Tantawi Muhammad Abu Zahra sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Tantawi menyimpulkan bahwa dalam aliran-aliran Islam yang ada, transaksi yang serupa dengan asuransi tidak diperbolehkan apapun juga bentuknya. Kaidah hukum yang menyatakan itu asal dalam transaksi adalah mubah. Tidak cukup untuk memperbolehkan asuransi karena mengandung unsur-unsur penipuan, spekulasi dan tidak mempunyai landasan hukum, serta tidak ada kebiasaan yang memperolehkan transaksi seperti ini.
Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi syubhat karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun menghalalkan asuransi. Dan apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi, dan kita baru diperbolehkan mengambil asuransi apabila kita dalam keadaan darurat atau hajat atau kebutuhan. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang dalil-dalil dari pendapat utama tentang asuransi jiwa. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai asuransi, namun beberapa ayat dalam Al-Quran dan riwayat dalam hadis Rasulullah SAW memuat bahasan tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan cara kerja asuransi. Masih dikutip dalam buku yang sama, berikut dalil yang dianggap memperbolehkan soal asuransi, yaitu yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menjelaskan bahwa jika orang tersebut beriman, disarankan untuk saling tolong menolong, yang mana menjadi salah satu prinsip asuransi. Terus yang kedua itu ada yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap dari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasy ayat 18. Ayat ini menyarankan kepada orang beriman untuk membuat persiapan untuk hari esok, sehingga asuransi yang merupakan untuk kemungkinan di masa depan. Terus yang ketiga itu, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Terus yang keempat itu ada, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah An-Nisa ayat 4 ayat 58. Sebagaimana sudah dikemukakan pada awal pembahasan bahwa asuransi Islam juga sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, asuransi diperbolehkan asal praktik yang dilakukan seperti akadnya, pengelolaan dunia, investasi dana, kepemilikan dana, unsur preminya, dan hal-hal lain yang berkenan dengan teknik operasionalnya tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Masalah ini harus benar-benar dipraktikkan karena prinsip-prinsip umum dalam muamalah juga melandasi asuransi jiwa.